Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan simulasi mengajar di sini, saya akan mengenalkan anggota dari tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alisana Fitriana. Di sini saya berperan sebagai guru, dan di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya, yaitu Bagus Pramudia Wardana dan Sehera Nadia sebagai siswa saya. Oke, di sini saya akan masuk ke simulasi mengajar. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Bu, Pagi. selamat pagi. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu pada sehat semua ya? Sehat dong Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk pembelajaran mungkin Ibu minta tolong sama siapa ini yang paling semangat ini? Oh, Mas Bagus. Tolong untuk dipimpin berdoa ya teman-temannya. Oke, baik Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Bagus telah memimpin berdoa pagi hari ini. Nah, mungkin ketua kelasnya bisa konfirmasi ke saya apakah hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sera untuk konfirmasinya ya. Nah, jadi hari ini kita langsung masuk saja ya ke materi karena Ibu lihat ini masih pagi ya, pastinya masih semangat pagi banget. Nah, di sini hari ini Ibu akan mengajar mengenai struktur percabangan. Kira-kira ada yang pernah dengar atau pernah tahu mengenai struktur percabangan? Belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Belum. Oke, karena belum pernah tahu dan belum pernah dengar, jadi Ibu berharap kalian semua menyimak materi kali ini baik-baik ya. Iya, Bu. Nah, sebelum masuk pembelajaran nih, di sini Ibu punya motivasi nih buat kalian. Nah, mungkin Ibu minta tolong sama Mbak Sera untuk membacakan motivasi di slide ini. Belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Ini kata-katanya dari Leonardo da Vinci. Ada yang tahu nggak Leonardo da Vinci itu siapa? Tahu Bu. Pelukis. Nah, Pelukis betul dari sekali. Italia Bu. Betul sekali. Nah, jadi inti dari kata-kata yang dituliskan oleh Leonardo da Vinci ini, belajar tanpa keinginan merusak ingatan. Jadi, kita kalau misalkan mau belajar nih, kita harus punya keinginan nih, biar apapun yang kita dapat, yang kita tangkep, itu tuh bakalan tersimpan di dalam otak kita. Jadi, Ibu berharap kalian berangkat ke sekolah tadi, berangkat mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, itu tuh udah niat nih mau belajar pokoknya biar ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa kalian simpan baik-baik di dalam otak kalian, nggak cuma lewat doang. Nah, mungkin Ibu bisa langsung lanjut aja ya ke slide berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian baca di slide berikut. Yang pertama, kalian Ibu berharap siswa itu dapat menjelaskan struktur kontrol percabangan sederhana dalam bahasa pemrograman. Kemudian dapat menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, menerapkan struktur kontrol percabangan sederhana, dan bisa menunjukkan alur kode program struktur kontrol percabangan. Nah, karena tujuan pembelajaran juga sudah Ibu tunjukkan, kemudian apa aja sih yang mau kita bahas di materi ini ada dua, yaitu percabangan 1 dan percabangan 2. Ada yang tahu percabangan 1 itu apa? Jadi percabangan 1 adalah suatu kondisi, suatu percabangan yang hanya memiliki satu kondisi saja. Misalkan, next slide-nya. Nah, di sini ada diagram alir percabangan 1. Ada kondisi, kemudian ada cabang ya dan tidak. Dan kemudian dia itu ada instruksi. Jadi percabangan 1 kondisi itu adalah jika sesuatu bernilai benar, maka sesuatu itu akan
menjalankan instruksi yang ada di dalamnya. Jika tidak, maka program tersebut selesai atau keluar. Contohnya nih, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, apa ya? Oh ini, misalkan kalian nih kan rata-rata usianya berapa nih? Berapa belas tahun nih? Apakah 17, 18? 17 Boleh tahun, Onik? Bu. Oh, 17 tahun. 17, Bu. Nah, semisal umur kalian nih 17, jika kita memasukkan nilai 17 tahun, maka akan keluar instruksi atau memiliki output remaja. Kalau misalkan dalam suatu program, misalkan kita input nih usianya 17 tahun. Nah, maka program tersebut akan mengeluarkan output remaja gitu. Nah, mungkin untuk percabangan satu seperti itu ya, hanya ada satu kondisi saja. Bisa diingat-ingat percabangan satu hanya satu Isi. Satu kondisi, Nah, Bu. iya betul sekali. Nah, kemudian yang kedua ada percabangan 2, di mana percabangan 2 ini adalah suatu percabangan yang memiliki dua kondisi. Yang pertama, jika kondisi terpenuhi bernilai benar, dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan bernilai salah. Nah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini deh, kalian kan melakukan ujian nih, ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas, atau ujian kelulusan nanti waktu udah kelas 3. Nah, misalkan nilai kalian tuh di atas rata-rata. Nah, maka program tersebut akan mengeluarkan atau memiliki output kalian tuh lulus kalau nilainya di atas rata-rata. Nah, tapi yang jika selain kondisinya itu yang kedua bernilai salah, berarti kalau misalkan nilai kalian di bawah KKM, otomatis program tersebut akan mengeluarkan atau memberikan output kalau kalian itu tidak lulus. Jadi di situ sudah ada dua kondisi. Yang pertama kondisi lulus jika nilai di atas KKM, dan yang kedua kondisi tidak lulus jika nilai kalian berada di bawah KKM. Nah, seperti diagram alir yang Ibu tunjukkan di slide ini. Nah, ada dua kondisi kan, ada instruksi 1 dan instruksi 2. Jika kondisi tersebut menyatakan iya, benar, atau di atas nilai di atas KKM, maka akan menjalankan instruksi 1, yaitu lulus. Jika nilai kalian kurang dari KKM, maka akan menjalankan instruksi 2, yaitu tidak lulus. Nah, mungkin di sini dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Bu, mau tanya. Belum. Oh iya, mau tanya apa Mbak Sera? Ini kalau misalkan kondisinya lebih dari satu atau lebih dari dua itu apa bisa, Bu, ya? Nah, jawabannya sebenarnya tuh ada di materi berikutnya ini, Mbak Sera. Jadi, percabangan itu sebenarnya nggak cuma ada percabangan satu dan percabangan 2, tapi ada percabangan lebih dari 2 dan ada percabangan switch case. Nah, tapi pertanyaannya ditahan dulu buat minggu depan karena itu adalah materi untuk minggu depan. Tapi untuk gambaran awal, percabangan itu bisa lebih dari 2 kondisi, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena kondisi kan kita nggak ada yang tahu, begitu juga dengan program. Jadi begitu, Mbak Sera. Baik, Bu. Jadi saya harus belajar dulu ya, Bu, terkait Nah, itu. betul sekali. Harus mempelajari dulu buat persiapan materi di minggu depan. Nah, mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini, ada yang mau tanya lagi nggak selain Mbak Sera? Oke, sepertinya yang lainnya udah pada paham ya soal materi ini. Dan di sini Ibu mau mencontohkan bagaimana program percabangan satu kondisi dan dua kondisi. Bentar ya, Ibu izin membuka Netpin terlebih dahulu.
Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Bentar. Nah, oke, di sini Ibu akan mencontohkan program, tadi kan untuk satu kondisi Ibu mencontohkan program usia nih. Nah, misal, jadi di sini yang pertama, kita akan membuat inputan sendiri. Masih pada ingat kan gimana cara buat inputan? Nah, yang pertama buat inputan itu kita bisa membuat scanner in sama dengan new scanner. Jadi di sini biar kita bisa nginputin usianya sendiri. Kemudian ada yang tahu untuk kelanjutannya kalau misalkan kita mau membuat inputan sendiri? Ada yang mau menjawab? Oh iya, Ibu hampir lupa. Jadi untuk membuat inputan sendiri, kita bikin library dulu, yaitu import Java util scanner. Nah, oke, mungkin bisa kita lanjutkan yang di bawah. Ada yang tahu nggak lanjutan dari kode ini untuk membuat inputan sendiri? Mungkin bisa on mic langsung. Integer bukan, Bu? Ya, betul sekali. Integer untuk variabelnya kita pakai umur saja ya. Jadi in umur sama dengan in.nextIn. Kemudian di sini Ibu akan membuat satu kondisi di mana jika umur kurang dari 5 tahun, maka yang keluar atau output-nya yaitu balita. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan tadi usianya misalkan 4. Kita coba 4 apakah keluar balita. Nah, ini merupakan contoh program dari satu kondisi. Kemudian untuk program 2 kondisi, tadi Ibu akan mencontohkan status kelulusan dan tidak lulus siswa ya. Di sini kita buat inputan lagi untuk memasukkan nilai. Kalian jangan lupa untuk mengikuti Ibu ya. Masa Ibu sendiri yang mau praktek, jadi kalian juga mempraktekkan sendiri ya masing-masing. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk inputkan nilai, scanner in, sama ya kayak tadi, kita in nilai sama dengan in next in. Ini untuk memasukkan inputan. Kemudian di sini Ibu akan membuat suatu konstanta atau dengan nama KKM untuk membatasi nilai. Bu, itu error. Kurang in. Oh iya, oh In iya, dot mohon maaf ya. Ibu integer. sudah agak. Nah, In terima dot. kasih Mbak Sera. Iya, Bu. In kurang in ya di depannya next in ini ya. Nah, sudah tidak error. Kemudian di sini Ibu akan membuat nilai konstanta dengan nama KKM. In KKM sama dengan Ibu akan membuat KKM-nya 81 titik koma. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan dua kondisi di mana if nilai lebih dari KKM, maka output-nya adalah lulus. Mohon maaf itu ada typo ya. Kemudian jika kondisi tidak memenuhi nilai atau nilainya kurang dari KKM, maka output-nya adalah tidak lulus. Mari kita coba run ya anak-anak. Apakah sesuai?
Nah, ini kita masukkan inputan nilainya terlebih dahulu, misalkan 90, apakah dinyatakan lulus? Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke. Ibu berharap kalian sudah mencoba masing-masing ya di rumah. Ya, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian. Karena kalian sudah memahami materi kali ini, Ibu minta semua masing-masing ya, ini tugas individu, kalian membuat suatu program sederhana, tapi di dalam program itu harus ada suatu kondisi, entah kondisinya 1 atau 2 itu bebas, kalian bikin satu program sederhana, Ibu kasih waktu 1 minggu hingga pertemuan kita selanjutnya, dan jangan lupa ya tadi untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari mengenai percabangan lebih dari 2 dan percabangan sweet case. Oke, mungkin sebelum berakhir, Mas Bagus minta tolong untuk dipimpin berdoa lagi ya. Oke. Baik, Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga ini yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, mungkin sebelum mengakhiri ya, jadi untuk pertemuan kita kali ini, Ibu dapat simpulkan bahwa struktur kontrol percabangan yang kita pelajari pada modul ini yaitu percabangan 1 dan 2, yang percabangan 1 terdiri dari 1 kondisi dan 1 pernyataan. Apabila kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan dikerjakan, namun jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengerjakan apapun atau program selesai. Jika percabangan 2 kondisi terdiri dari 2 kondisi, 1 kondisi dan 2 pernyataan, apabila terpenuhi maka pernyataan pertama akan dikerjakan, apabila tidak terpenuhi maka akan mengerjakan pernyataan kedua. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Pulangnya hati-hati, tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Izin dulu ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, mungkin sekian simulasi mengajar dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.